Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Dan kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk pembahasan berikutnya, bab atau poin yang ke-31 Al-Hadi wa Thalathun, berjudul mentaati pemimpin. Ejaan bahasa Indonesia yang betul adalah menaati pemimpin, tapi itu tidak enak didengar ya. Menaati pemimpin. Saya lebih suka menulisnya mentaati pemimpin. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala berkata, ta'atu waliyul amri, mentaati pemimpin. Fi hadarit tajawuli, tentang larangan untuk keluar rumah. Tajawul itu jalan-jalan keluar rumah. Tadkhulu, maka hal itu, ketaatan itu masuk fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'alal mar'il muslimi, kewajiban atas seorang muslim adalah as-sam'u, mendengar, wa ta'atu, dan mentaati. Kewajiban atas seorang muslim adalah mendengar dan taat. Fi ma ahabba, pada hal-hal yang dia sukai atau cintai, wa kariha, maupun hal-hal yang dia benci, tidak sukai. Jadi mentaati pemimpin itu tidak hanya dalam hal-hal yang kita suka, tapi hal-hal yang kita benci pun kita harus mentaati pemimpin. Termasuk apabila pemimpin melarang kita banyak keluar rumah. Ini saya tulis, ini belum masa pandemi ini, sebelum pandemi ini. Ini tahun berapa ini? Cetakan pertama ini tahun 2020. Jadi ini sudah keluar belum pandemi. Artinya Syekh Al-Utsaimin, guru kami ini, tidak memaksudkan ini untuk pandemi, tapi untuk segala situasi. Dan di Saudi dulunya, orang-orang Saudi itu suka tajawul. Kalau di sana namanya miswar. Miswar itu jalan-jalan, itu sampai menjelang subuh, bahkan sampai fajar. Akhirnya, saudara-saudara kita yang jadi sopir TKI yang jadi sopir itu kelelahan. Dan itu tidak bagus bagi masyarakat dan rakyat kerajaan Saudi Arabia. Maka Raja Abdullah waktu itu, Raja Abdullah sebelum Raja Salman, itu mengeluarkan maklumat agar toko-toko ditutup jam 10 malam. Dulunya toko-toko itu bisa sampai jam 12, bisa sampai subuh. Kemudian tidak boleh keluar malam melebihi jam malam. Dan itu bagus. Akhirnya masyarakat Saudi itu bisa setelah subuh bisa tidak tidur, bisa beraktivitas. Dulu mereka mulai beraktivitas itu pukul 11 siang atau ba'da zuhur. Jadi pada subuh itu tidur lagi mereka. Karena malam tidak tidur, gantinya adalah pada subuh tidurnya. Dan itu tidak bagus. Karena waktu pagi adalah waktu turunnya keberkahan. Dan Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya, Allahumma barik lana fi bukurina. Dalam hadis Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik, berilah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha. Maka doa Rasulullah ini akan didapatkan oleh mereka-mereka yang bangun pagi dan beraktivitas di pagi hari. Sunnah bagi kita untuk memulai aktivitas di pagi hari. Apakah mencari ilmu, ataukah beribadah, ataukah mencari nafkah, sunnah ya. Maka dari itu kemudian pemerintah Saudi memberlakukan aturan jam malam. Dan sekarang bagus, jam 8 mereka sudah mulai kerja. Dulu jam 11 baru bangun. Sekarang jam 8 sudah mulai kerja. Berarti bangunnya kan sebelum itu. Mereka sholat subuh, tapi habis subuh biasanya tidur. Kenapa? Karena tidurnya terlalu malam. Bahkan malam tidak tidur mereka. Baik. Kemudian beliau mengatakan fahiya wajibatun alaina. Maka ketaatan kepada pemimpin itu adalah kewajiban atas kita. Jadi ketaatan kepada pemimpin adalah kewajiban atas kita. Wa in karihna, sekalipun kita tidak menyukai atau membenci, luzumal buyuti, untuk melazimi rumah-rumah atau tinggal di rumah-rumah. Ya toh? Dilarang untuk jalan-jalan di malam hari.
oleh pemerintah, maka harus kita taati pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa maksiatuhu, dan maksiat kepada pemimpin fiha, dalam masalah ketaatan ini adalah maksiatun lillahi, adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi seorang yang berbuat maksiat kepada pemimpinnya, hakikatnya dia bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faidah ucapan ulama yang pertama, mentaati atau menaati pemimpin dalam perkara-perkara yang baik adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan termasuk jalannya para as-salafus saleh. Jelas ya, para pendahulu kita yang saleh. Yang kedua, faedah yang kedua, termasuk perbuatan kemaksiatan ialah tidak mentaati pemimpin. Dan tidak mentaati pemimpin itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.